kode material itu tidak bisa diedit. Jadi kalian wajib bikin ulang dengan kode yang benar, gitu, ya. Tapi kalau ternyata misal, "Bu, kode saya ternyata udah dipakai, udah existing gitu, udah ada udah ada di sistem, padahal saya merasa belum membuat." Ya, kalau seperti itu, nanti infokan ke pengawas, pengawas akan mengobservasi apakah benar kode tersebut sudah dibuat oleh peserta ujian yang lain gitu ya. Nanti pengawas akan memberikan solusinya akan seperti apa. Tapi kalau misalnya kode materialnya salah karena keteledoran kalian sendiri, ya berarti kalian harus memperbaikinya sendiri dengan waktu yang tidak dikompensasi, tetap waktu 1 jam dari awal sampai akhir. Oke, udah selesai material 1, lanjut material 2. Material 2, TCM, strip CH02, strip A32. Nah, untuk pembuatan master data, teman-teman better sesuaikan saja tata cara penulisannya dengan yang di soal ya, karena ini data intinya gitu, data intinya. Jadi harus disesuaikan dengan soal. Ini masih mechanical engineering, masih trading goods. Nah, untuk mempercepat pengerjaan kita gunakan, teman-teman bisa menggunakan fitur copy from. Jadi kita mengcopy isian dari material yang sebelumnya kita create. Jadi, di material sini bisa kita masukkan material yang sebelumnya kita create. Ini untuk mempercepat pengerjaan. AWC CH01 strip A32. Jadi di sini adalah, yang di bagian sini adalah kode material yang mau dibuat. Di bagian sini adalah kode material yang mau kita copy. Artinya material yang sebelumnya sudah selesai kita buat. Ini untuk mempercepat pengerjaan saja. Kalau teman-teman tidak mau pakai copy from ini juga tidak masalah. Tuh, enter. Nah, ini tadi karena kita sudah default setting, makanya sudah auto terpilih ya views-nya apa aja. Jadi bisa langsung enter aja lagi. Nah, copy from-nya di plan juga sama, 1000. Kemudian di sales organization 1000, di distribution channel 10. Oke, bisa langsung enter. Nah, langsung muncul nih informasi-informasi yang itu datanya dari si material yang pertama kali kita buat tadi. Kenapa? Karena tadi kita pakai fitur copy from. Kalau teman-teman tidak pakai fitur copy from, di bagian sini itu akan kosong, bersih semua. Seperti awal mau membuat create material tanpa copy from. Gitu. Nah, tinggal kita ubah datanya yang berubah gitu ya, datanya yang berbeda. Transformer, iron. Nah, karena ini master data, jadi penulisannya sama persis saja ya dengan yang di soal. Ini karena master utamanya. Sabar. A32. Oke. Nah, base UM-nya sama kan, Pisces, sama Pisces. Jadi kita tidak perlu membuang waktu lagi untuk milih-milih UM-nya apa dan segala macam gitu ya. Pisces, terus material grupnya juga udah 00104 dah sama. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang lagi. Nah, itu bisa banget menghemat waktu teman-teman gitu. Nih ganti Ibu, jadi ya. sebenarnya yang bagian materialnya itu nggak diubah CH02 ya? Oh, enggak. Ini nggak bisa diubah. Ini dia copy from aja, tapi nanti yang dihasilkan akan CH02. Pasti Bu. Iya, nanti kita lihat pada saat di-save gitu ya. Terus 1150,81, 1146,40. Nah, informasi yang berbeda itu tetap harus ditulis ya, sesuai yang material yang selanjutnya itu apa. 146,40, 150, oke. Nah, W unitnya juga udah US pound ya, jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk memilih lagi. Bisa langsung kita enter, masuk ke sales organization 1, delivering plan-nya juga sudah sama, ininya juga sudah no text. Kita ke condition, untuk masukkan scale quantity-nya 1, amount-nya 20.790. Nah, 20.790. Nah,
perlu diingat, ini harus diingat ya, ketika kita menggunakan atau memanfaatkan fitur copy from tadi, jangan di-save di sini, tapi di-back aja. Kenapa? Kalau di-save, dia asumsinya kita sudah selesai mengerjakan create materialnya, padahal kan belum, masih ada view-view yang lain, gitu. Jadi, ketika menggunakan fitur copy from, setelah memasukkan scale quantity dan amount ini, back saja, back. Nah, dah. Terus enter. Masuk ke general plan. General plan-nya juga masih container, masih forklift. Oke, tinggal enter. Purchasing group-nya juga masih B pagar-pagar. Oke, tinggal enter. Terus price control-nya juga masih V. Nah, moving price-nya beda nih, berarti harus kita tulis 18.900. Nah, gitu. Sudah lebih cepat kan? 18.900 tinggal enter, mau di-save, iya save. Dah, gitu. Oke. Terus, oh iya, tadi yang pertanyaannya siapa tadi? Yang tidak diubah TCH01 ya? Iya. Tadi sepertinya saya typo untuk TCM-nya harusnya TCM CH02 ya. Terima kasih ya teman-teman. TCM CH02 ini kita ngambil dari, berarti kita tinggal ngambil dari TCM CH01 yang salah tadi. Oke, tinggal enter, enter. Ini tinggal masukkan, sebentar biar kita sesuai soal. Nah ini tadi contoh kasus ketika teman-teman typo, itu harus diperbaiki. Nah, sudah benar ya CH02-nya ini. Oke, ininya udah sama, ini udah sama karena tadi kita pakai copy form, tinggal enter, ini udah sama, lihat condition, ini 1, ini 20, 790. Oke, jangan di-save tapi di-back. Ininya masih sama, masih kontainer forklift, masih B32, ininya V, ininya masih 18.500, enter. Yes, udah selesai ya, CH02. Jadi lebih cepat kalau teman-teman pakai copy from. Cuman perlu diingat pada saat memasukkan, scale sama amount-nya tadi, itu jangan lupa di-back saja. Ya, jadi tadi saya ada typo di bagian CH-nya. Jadi teman-teman sesuaikan nanti kodenya dengan kode material yang di soal. Oke, lanjut ke material ketiga. Nah, ini tadi ada yang bertanya, gimana caranya? Materialnya tidak ada, jadi kosongkan saja. Terus ini coba kita hapus ya untuk membandingkan kecepatan membuat material dengan pakai copy from atau tidak. Terus industrial sektornya food and related. Material tab-nya masih trading goods. Kita enter. Ini posisinya kosong ya, teman-teman, karena nggak diminta juga. Oke. Basic data 1, sales organization, terus sales general plan data, terus purchasing, sama yang terakhir ada accounting. Oke, bisa kita enter aja. Masukkan plannya tadi 1000, sales organizationnya 1000, distributionnya 10, kita bisa enter aja. Oke, description-nya masukkan Elas, flower, honey, TR01, strip A32. Oke, nah dia akan langsung meng-create kodenya. Jadi setiap kode material yang dihasilkan, tiap orang itu pasti berbeda. Nih, ya. Ini sistem sendiri yang meng-create. Base unit measure-nya pieces tadi, PC ya, pieces. Material group-nya 015, terus gross weight-nya 35,27, net weight-nya 29,98, weight unit-nya ounce. Ounce ini apa kodenya? Kita lihat dulu. Ounce, ounce itu ini OZ. Nah, oke, ada lagi? Tidak ada. Terus delivering plan-nya 1000. Terus text classification-nya masih no text ya. No text tadi kodenya adalah 00. Oke.
Masuk ke scale quantity, itu di conditions, scale quantity-nya 1, amount-nya itu 2640, itu ribuan, jadi tulis angkanya aja nggak apa-apa. Langsung back aja ya, teman-teman. Jadi biar kalian terbiasa back aja. Nah, enter. Nah, dia masuk ke sales general plan. Sales general plan-nya, transgroup-nya container, container. Nah, kalau kita tidak pakai copy from, kita memakan waktu untuk memilih lagi gitu loh. Forklift, oke, enter. Masuk ke purchasing group, B32. Oke, enter. Masuk ke nih, price controlnya S, bukan V, jadi harus diubah. Nah, terus ini standar price ya. Biasanya kan kita moving price. Nah, ini harus teliti nih. Dia mintanya standar price. Berarti kita ngisinya bukan di sini, tapi di sini. Nah, tuh. 2400. Enter. Mau di-save? Ya. Dah. Material 3751 di-create. Nah, ini nanti catat materialnya. Berarti di bagian sini kita udah lakukan, ini udah lakukan. Nah, masukkan kodenya. Kodenya berapa nih? 3751. Oke, 3751 sudah dilakukan. Nah, setiap orang kode material yang dihasilkan pasti berbeda karena di-create otomatis oleh sistem. Oke. Terus habis itu yang kedua, berarti yang instruksi pertama sudah selesai gitu ya. Itu cara membuat material master data. Sekarang cek material master data. Untuk melihat material yang sudah kita create, kita bisa langsung ke MM60 materialis. Tinggal masukkan material master data yang mau dicek apa? 3489. 3489. Nah, kita lihat execute. Nah, ada ya. Ada materialnya. Berarti sudah dilakukan. Oke. Ada yang tanya di chat ya? Enggak. Sarah, amount saat di scale itu nggak perlu di-enter, langsung back aja. Ya, kenapa Anzani? Ibu, untuk yang di atasnya itu kan ada kode material buat material keempat. Dan di bawahnya juga ada. Kok yang di atasnya bisa berbeda, Bu? Oh, itu keliru di penulisan soal saja. Karena kalau misalnya kita back ya, kalau kita masukkan kode yang di sini, itu tidak akan muncul di sistemnya. Itu keliru penulisan kode di soal saja itu, teman-teman. 3616. Baik, Nah, Bu. itu Terima tidak kasih. ada. Mm-mm. Oke ya. Question 1. Tim pengadaan dari Departemen Pengadaan melakukan pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian tadi apa? Purchase order. Tiketnya apa? ME21N. Oke. Kepada Clara. Nah, vendornya bukan Baltus nih, tapi Clara. Rincian pesanan ini didasarkan pada dokumen quotation ini. Jadi dokumen quotation ini adalah dokumen penawaran. Ya, si Clara, si vendor itu menawarkan ke kita, kami ada material ini loh, kalian mau beli nggak?" Nah gitu kata si Clara. Nah, oke. Terus jika ada muncul pesan warning itu berarti warna kuning ya pada saat penginputan, mohon diabaikan saja. Barang-barang yang dipesan akan ditempatkan di pabrik Hamburg, berarti plannya di Hamburg. Nah, tinggal cari kode Hamburg tuh apa. Dan disimpan pada lokasi penyimpanan material, material storage. Berarti lokasi penyimpanan itu adalah storage location. Tinggal cari kode material storage ini kodenya berapa gitu. Jadi kalau tidak disediakan kodenya di soal, teman-teman bisa mencarinya di tanda icon yang di sebelah kanan field tadi yang selalu muncul. Oke, kita coba ya. Ini untuk memperluas tampilan bisa di close saja. Oke. Ke Clara. Nah, perlu diingat yang diinput bukan nama perusahaan vendornya, tapi kodenya. Si Clara ini kodenya apa sih dia? Clara strip CAG. Clara strip CAG. Gitu. Clara strip CAG. Setelah memasukkan vendor, itu jangan lupa teman-teman harus enter dulu.
Nah, harus enter dulu biar dia muncul deskripsi vendornya di sini. Muncul seperti ini, merah nih kan tampilannya, jangan panik. Baca petunjuknya apa? Masukkan purchasing organization. Oke, tinggal kita masukkan berarti. Purchasing organization-nya tadi departemen pembelian ya. Ingat, departemen pembeliannya atau departemen pengadaan. 1000. Purchasing group itu tim pengadaan. Tim mana? Tim pengadaan nih. B pagar-pagar. Oke, company code apa? Perusahaan anak nih, perusahaan anak berapa? 1000. Oke. Dah, setelah menginputkan ini harus enter dulu. Enter. Nah, biar muncul dia deskripsinya. Oke. Terus memasukkan barang-barangnya ini. Masukkannya di mana? Di item overview kan ada icon ini nih. Expand items, expand items, di-expand dulu. Nah, biar muncul. Oke. Terus deskripsi barangnya yang dimasukkan itu bukan namanya ya. Bukan nama materialnya, tapi kode materialnya. Itu harus diingat. Kode materialnya yang dimasukkan. Karena kita pasti tidak hafal apa kodenya, berarti kita manfaatkanlah T-code MM60. Masukkan aja langsung. Nah, ini bisa dihapus dulu. Oke. Bersih dia. Kita cukup memasukkan created by. Created by itu user kita. User kita berapa? 18, user ibu 32. Oke, tinggal execute. Nah, ini dia. Material mana saja? Automatic wire berarti CH01, CH02 sama Elaz gitu ya. CH01 yang ini. Ketika diklik material ini, jangan langsung copy ya. Karena kalau langsung copy, langsung paste ke sini, sebaris-baris lurusan ini dari ujung kiri sampai ujung kanan bakal tertempel atau terpaste di sini. Gitu. Sedangkan ini per kolomnya berbeda dengan kolom-kolom yang di materialis. Jadi, klik di materialnya, baru Ctrl Shift Y, baru Ctrl C. Nah, ketika dia sudah terpilih benar-benar exact cuman di kodenya, barulah di Ctrl C, masukkan Ctrl V di sini. Oke. Terus kemudian CH02. Nah, tadi saya ada salah, berarti harusnya CH02 yang ini. Nah, yang saya maksud adalah tidak apa-apa tidak kapital atau tidak apa-apa tidak huruf kecil gitu ya. Itu di sininya. Kita coba ya. TCM huruf kecil nih, kita coba CH02 strip A32 gitu. Tapi di master datanya harus sesuai soal tetap. TCM strip CH2 strip A32. Nah, ini huruf kecil nih. Oke. Terus habis itu apalagi? Elaz. Elaz ini. Oke, masukkan sini. Dah. PO quantity-nya, jumlah yang kita pesan ke si Clara, 20, 20. Nah, pada saat ini tidak perlu meng-enter ya, teman-teman. Biasanya kalau meng-enter itu akan muncul notifikasi yang bisa membuat panik gitu. Jadi masukkan aja. 20, 20, 200. Oke. Terus apa lagi? Harga. Harga itu di net price. Net price-nya 4.600. 18.900. Nah, kalau tidak ada desimal, tuliskan aja langsung angkanya. Tapi kalau ada desimal atau ada koma, barulah tuliskan komanya. Oke, 6.600, 18.900, 2400. Oke, geser ke kanan ada apa lagi? Ada plan. Plannya pabrik. Pabriknya di mana tadi kata dia? Pabriknya di kota Hamburg. Kota Hamburg itu apa kodenya? Cari pabrik. Pabrik 1000. Kalau misalnya tidak disebutkan kodenya, berarti tinggal klik aja di sini, tinggal pilih. 1000, 1000, 1000. Terus apa lagi? Lokasi penyimpanan, berarti storage location nih. Storage location di mana? Di material storage. Material storage kodenya 001. Kalau ternyata bukan ini storage location-nya, nggak masalah. Tinggal kalian pilih aja di bagian sini. Gitu. 01, 001. Ingat ya, jangan latah ketik enter ya. Enternya di akhir aja. Oke. Setelah udah semua diinputkan, barulah di akhir kita klik enter. Nah, udah ya.
Nah, udah klik enter, sudah semua, kita save. Nah, ini hasilnya. Ini adalah nomor dokumen PO. Nomor dokumen PO ini biasanya identik dengan kepala 45. Copy, kita masukkan, ini PO berarti. Oke, dah. Next page. Oke. Setelah PO, ada yang tanya ya? Bu, izin bertanya, kalau misalnya materialnya belum dibuat, itu bagaimana? Berarti buat dulu. Buat dulu materialnya di MM01 gitu, baru lanjut ke transaksi. Oke. Departemen gudang yang berlokasi di pabrik kota. Ya, kenapa Lucy? Ibu izin bertanya, sebelumnya saya mohon maaf Bu tidak bisa on kamera. Kalau misalnya sedang split layar kayak gini, itu Bu kadang tiba-tiba suka muncul tanda warning, itu kenapa ya Bu? Oh, nanti tidak perlu split layar kok, karena nanti kan tidak pakai learning, jadi soalnya itu ada di kertas. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Terus Departemen Gudang Aides AG yang berlokasi di pabrik menerima barang. Menerima barang berarti good receipt. Good receipt apa tiketnya? Migo. Oke. Nah, Migo, berdasarkan transaksi satu, dalam proses penerimaan ini, Departemen Gudang menerima dokumen DO, ya, delivery dari Clara. Jadi si Clara ini mengirim barangnya ke perusahaan kita gitu. Berdasarkan dokumen DO dan hasil perhitungan fisik, ditemukan bahwa hanya 50%. Tadi kan kita belinya 20, 200 gitu ya. Hanya 50% yang diterima. Berarti kan cuman 10, 10, 100 gitu. Apakah nanti di soal ujian selalu 50%, Bu? Belum tentu. Bisa jadi 75%, bisa jadi 15%, 35%, atau berapa gitu ya. Jadi teman-teman perlu menghitung berapa kuantiti yang diterima. Dicoret-coret aja di lembar jawabannya untuk perhitungannya. Karena teman-teman nanti tidak membawa kalkulator dan tidak boleh membuka aplikasi kalkulator di komputer. Jadi coret-coret saja di lembar jawabannya untuk perhitungannya. Kemudian habis itu menginformasikan bahwa sisa pesanan akan dikirimkan pada kesempatan berikutnya. Pada kesempatan berikutnya, berarti bukan sekarang nih. Setelah penerimaan, Departemen Gudang kemudian menempatkan barang-barangnya ke lokasi penyimpanan. Informasi tambahannya ini, oke, ini Migo. Migo tadi berdasarkan nomor dokumen transaksi satu. Transaksi satu apa? PO. Berarti kita previous page ke transaksi satu, kita copy dokumen PO-nya ini. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Nah, oke. Enter. Nah, muncul kan nomor dokumen PO-nya. Nah, di sini yang sering buat mahasiswa panik juga adalah yang baris pertama atau line pertama ini kayak nge-freeze kan. Ceklisannya ini nggak bisa diapa-apain gitu. Ini jangan panik. Ini hanya karena yang di bagian bawah sini kalian belum close. Jadi close kan, klik dulu yang di sini. Ingat ya, klik yang di sini. Nah, jadi di line pertamanya itu dia sudah aktif kembali, tidak nge-freeze. Oke? Diingat-ingat itu ya. Nah, kalau kalian terkendala karena kesalahan kalian sendiri, itu pengawas tidak akan membantu. Berapa yang diterima? 10. Kemudian yang material kedua juga 10. Sorry, 10, 10. Oh, terus ini 100. Oke, 10, 10, 100. Setelah menyesuaikan kuantitinya dengan aktual yang diterima, jangan lupa ini diceklis, diceklis, diceklis sebagai tanda bahwa ini aktual barangnya sudah kita terima. Gitu. Kalau kalian tidak ceklis, percuma. Dia nggak akan terbaca sebagai barang yang sudah diterima. Oke, habis itu langsung kita save. Nah, ini nomornya. Untuk nomor good receipt itu biasanya kepala 50.
Ini good receipt. Oke, next page. Ada yang bertanya ya? Oke, tidak bisa. Departemen penjualan Aedes aegypti yang berlokasi di Frankfurt menerima pesanan untuk sejumlah barang dari Sofia. Ini departemen penjualan ya, berarti beda dengan cash yang pembelian tadi. Ini penjualan. Penjualan kalau menerima pesanan berarti kita membuat apa? Sales order atau pesanan penjualan. Tapi di sini Bu, ini purchase order. Kenapa? Karena lihat nih logonya, ini dari si Sofia, artinya Sofia yang menerbitkan purchase order ini. Sofia itu siapa? Sofia itu si customer kita. Ya kalau customer bener dong, dia posisinya membeli kan. Nah jadi pesanan pembelian dari si Sofia ini kita convert menjadi pesanan penjualan atau sales order gitu. Oke. Nah nomor PO ini itu sebenarnya dari sini nih. Jadi kalau misalnya di soal tidak dikasih nomor referensi PO-nya, lihat aja di dokumen PO-nya nomornya berapa gitu. Oke, berdasarkan dokumen tersebut, transaksi ini menggunakan standar order, kodenya sekian. Si customer ini minta supaya pengirimannya itu pada hari ini plus 7 hari ke depan. Oke, Sofia melakukan pembelian langsung dari pemasok melalui saluran distribusi. Ini jelas ya, saluran distribusi, berarti distribution channel, final customer sales. Sementara itu, divisinya, berarti bagian division nih, Sofia menggunakan pendekatan cross division. Oke, yang berarti mereka dapat membeli produk dari berbagai kategori dalam satu proses transaksi penjualan. Ini informasi tambahannya. Oke, berarti yang harus kita lakukan adalah tadi apa? Menerima pesanan, berarti membuat pesanan penjualan. Pesanan penjualan itu VA01. Oke, order type-nya apa tadi dia bilang? OR. Bu, kalau order type-nya ternyata bukan OR, yang lain, ya udah nggak usah bingung, tinggal klik aja di bagian sini. Oke. Sales organization itu adalah departemen penjualan. Kita lihat, oh benar, 1000. Distribution channel-nya tadi final customer sales, dia bilang. Oke, 10. Division-nya cross division. Oke, udah semua ya. Kita enter. Nah, sold to party itu maksudnya kita mau menjual barang kita itu ke siapa? Berarti kan customer kan? Customer-nya itu Sofia. Nah, perlu diingat yang dimasukkan bukan nama perusahaan customer-nya, tapi kodenya. Sofia ini kodenya apa sih? Sofia, pemasok ya berarti. Bukan, pelanggan, customer. Sofia strip SAG. Huruf kecil juga nggak apa-apa. Sofia strip SAG. Nah, tadi pada saat kita bikin PO juga kita udah coba pakai huruf kecil kan? Bisa kan? Bisa tersave juga, jadi nggak masalah. Itu maksudnya nggak apa-apa huruf kecil tuh pada saat transaksinya, tapi pada saat master data tetap harus ikutin soal. Sofia strip SAG, kita coba huruf kecil ya. Enter. Nah, ketika di enter dia akan membaca kok setiap karakternya. Di enter, ship to partinya auto terisi. PO number. Nah, PO number tadi ngambil dari sini nih, atau ngambil dari sini. PO strip SF strip A01 strip A32. Oke. Terus habis itu apalagi ditambah 7 hari ke depan. Nah, biasanya udah auto sih. Hari ini kan tanggal 11. Berarti 7 hari ke depan tanggal 18. Ini udah 18. Ya, udah 18. Kemudian habis itu barangnya. Nah, perlu diingat barang yang dimunculkan di sini adalah kode, bukan deskripsi. Memang di PO ini dia tulisannya deskripsi, tapi di SAP kita masukkan kodenya. Tadi material list kita belum tertutup ya. Jadi material list itu better jangan ditutup dulu sampai semua transaksi kalian selesai, biar nggak bolak-balik buka MM60. Automatic wire cutting CH01. Misalnya kita mau ketik nih pakai huruf kecil semua, misal CH01 strip A32. Terus habis itu ini CH02 berarti yang ini. Ingat jangan langsung copy karena dia sebaris bakal ke paste. Itu susah nanti daripada ngulang lagi. Better langsung Ctrl Shift Y, Ctrl C. Tunggu dulu dia
fokus ke sini baru di-Ctrl C. Mmm, C1, oke. Terus habis itu apa lagi? Toak, oh yang toak tadi ya, toak tadi kodenya apa? Berarti kita lihat toak tadi itu di bagian master data. Toak itu ini 3489. 3489. 3489. Oke. Terus balik lagi tadi transaksi kita. Nah, CH01, CH02, oke. Yang diorder kuantitinya 882. Oke. Terus ke kanan, jangan diantar dulu ya, jadi selesaikan dulu semuanya. Amount-nya ini 5.100, ini 2790, ini 500. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada barulah kita enter. Nah, kalau muncul seperti ini, nggak masalah. Ini kan hijau juga kan, jadi nggak ada problem apapun. Nah, sudah di-enter dulu ya, habis di-enter baru kita save. Udah, catat nomor SO-nya. Nomor SO itu biasanya identik dia 5 digit. SO. Oke, dah, next page. Departemen gudang yang berlokasi di pabrik Hamburg menerima sisa pesanan dari transaksi 1. Nah, menerima berarti good receipt kan? Sisanya dari transaksi 1. Berarti tadi kan PO yang pertama kita baru terima 50%, berarti ini sisanya 50%-nya lagi. Menerima itu berarti di Migo. Berarti kita ke Migo lagi. Migo itu sesuai kebijakan perusahaan tadi, dia based on purchase order. Berarti kita lihat transaksi 1 nomor PO kita berapa? Segini. Oke, copy, masukkan ke sini, enter. Ketika di enter, yang muncul kuantitinya pasti kuantiti sisanya. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan berapa ya sisanya. Enggak, dia akan auto muncul kuantiti sisanya. Oke, sisanya kan diterima semua, berarti kita checklist semua. Checklist, baru langsung pastikan sudah di checklist dulu, baru di save. Nah, oke. Ini kita copy. Kita balik lagi ke transaksi kita tadi. Berarti itu di sini. Oke. Terus apa lagi? Setelah barang diterima, Departemen Keuangan menerima dokumen invoice dengan nomor bla bla bla. Invoice ini dikeluarkan berdasarkan pesanan. Menerima dokumen invoice dalam transaksi pembelian ini ceritanya. Berarti tiketnya adalah Miro. Nah, oke. Tertanggal hari ini. Hari ini tanggal 11. Oke. Invoice ini dikeluarkan berdasarkan pesanan transaksi 1. Nah, pada saat pembuatan Miro atau invoice, ini juga sering salah step. Jadi stepnya harus berurut ya, teman-teman. Selesaikan dulu yang di bagian atas, baru kalian masukkan yang di bagian bawah gitu. Kalau kalian langsung ke bagian bawah, itu biasanya akan bermasalah pada amount-nya nantinya. Amount-nya tidak akan hijau, kalaupun hijau salah dia nominalnya. Ya, selesaikan dulu inputan bagian atas. Inputan bagian atas itu ada invoice date. Terus ada apa lagi? Ada pajaknya. Pajaknya berapa? 0 ya. Nanti kita pilih pajaknya 0. Terus pajaknya jangan lupa di checklist. Nah, oke. Udah kan bagian atas sudah terisi. Oh, referensinya ada nggak? Nah, ini referensinya. FK strip CLR strip A01 strip A32. Oke, udah kan bagian atas sudah terisi, barulah kita pindah ke bawah. Pindah ke bawah ini berdasarkan PO transaksi 1. Berarti kita lihat transaksi 1, nomor PO-nya kita copy, kita paste ke sini, kita enter. Dah.
Balik lagi ke transaksi kita. Sudah? Nah, sudah muncul nih amount-nya, cuman masih merah karena kita belum memasukkan ke sini. Jadi masukkan sesuai yang di sini, 950.000. 950 tuh agak. Dah, masih merah juga nih, masih merah. Kita enter. Check if invoice already enter under accounting number sekian. Nah, kalau teman-teman merasa belum pernah menginput invoice-nya, ya udah nggak apa-apa. Berarti hal ini tidak masalah. Dia kan kuning nih. Dia hanya membuat kita kayak hati-hati, coba cek lagi. Nah, gitu. Jadi jangan panik ya. Kalau teman-teman merasa memang belum pernah membuat, ya udah nggak apa-apa. Tinggal di-oke-kan, terus tinggal enter aja lagi sekali. Nah, sudah. Udah hijau. Nah, dah. Kalau udah, tinggal udah hijau dan dia balance-nya udah 0 ya. Nih, balance-nya udah 0. Save. Dah, catat. Di sini. Berarti yang kita kerjakan tadi adalah good receipt sama invoice verification. Ada lagi? Tidak ada? Nah, benar ya, 950.000 sudah sesuai dengan yang di invoice-nya. Yang tadi kita inputkan amount di SAP, berarti udah benar gitu. Lanjut ke transaksi 5. Menerima dokumen SO dari Departemen Penjualan. Dokumen ini berkaitan dengan transaksi 3. Nih dokumen SO-nya yang dia terima. Departemen Gudang nih yang menerima. Oke. Berdasarkan dokumen SO tersebut, Departemen Gudang kemudian menyusun jadwal pengiriman barang. Ya, dengan titik pengiriman dari Hamburg. Sofia sebagai pembeli meminta agar pengiriman dapat dilakukan H+7. Departemen Gudang menyetujui ketentuan tersebut dan segera membuat dokumen delivery order. Artinya, kita membuat outbound delivery di tikot mana? VL01N. Oke. Terus, titik pengiriman. Titik pengiriman itu shipping point. Shipping point-nya di mana? Di kota Hamburg. Cari titik pengiriman kota Hamburg 1000. Kalau bukan Hamburg gimana, Bu? Ya udah lihat aja di sini nanti listnya. Oke. Terus apa lagi? Pengirimannya H+7. Berarti ini kan masih hari ini nih. Pilih tanggalnya H+7 tuh pas di bawahnya. Oke. Udah. Terus habis itu berdasarkan nomor SO yang ini kan katanya. Biasanya kalau SAP kalian tidak terlogout, dia akan auto terisi. Tapi kalau terlogout berarti kalian lihat lagi berapa nomor SO-nya gitu. Oke. Terus udah ini tinggal enter. Nah, cek benar kan ini tadi yang kita kirim ke si Sofia. Udah, kalau benar bisa langsung di-save. Udah. Apakah sudah selesai? Belum. Dibaca lagi soalnya. Ini kita baru membuat dokumen delivery order. Lanjut baca soalnya. Selain membuat dokumen DO apa? Barang dikirimkan. Barang dikirimkan. Artinya barang keluar dari gudang. Kan keluar itu issue. Berarti kita membuat goods issue. Goods issue tiketnya VL02N. Nah, nomor goods issue sesuai kebijakan tadi itu based on nomor outbound delivery atau nomor delivery order. Nih. Jangan lupa untuk diklik post goods issue. Klik. Post goods issue yang berhasil itu seperti ini notifikasinya. Has been saved nih, has been saved. Post goods issue hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi kalau kalian ini kan stepnya cuma klik doang kan. Jadi kadang kita lupa ini udah belum ya gitu. Untuk memastikan kalian coba aja klik lagi. Nah, ketika klik lagi, dia akan muncul goods issue has already been posted. Berarti sudah dilakukan tuh tadi gitu. Tapi kalau ternyata message text-nya bukan seperti ini, kayak misal put away lah atau defisit SL unrestricted lah gitu. Nah, itu berarti kan harus telusuri karena apa dia
problemnya. Apakah karena stok kalian kurang, misal stok kalian cuma 5 pieces, tapi kalian menjual 10 pieces, secara logika kan nggak masuk. Apa yang mau dijual kalau stoknya kurang gitu? Berarti kalau kayak gitu kalian harus stres, stoknya berapa, stok yang kurang berapa, berarti kalian harus membeli lagi stok yang kurang itu, baru kalian lakukan lagi transaksi, penjualan ini, gitu ya. Nah, tidak akan mungkin kami jelaskan di sini karena itu satu semester lagi kalau butuh untuk problem solving dan segala macamnya. Baca aja, scroll-scroll aja, cek di WA yang ada Aslab, dari situ baca error-errornya ada apa saja. Oke, ini berarti sudah ya, outbound delivery and good issue. Transaksi terakhir. Transaksi terakhir itu telah menerima dokumen delivery order. Oke, dokumen ini berkaitan dengan transaksi 5. Oke. Selanjutnya, Departemen Keuangan melakukan konfirmasi dokumen delivery order tersebut terhadap Departemen Penjualan, dan dia ternyata relevan. Oke. Setelah diverifikasi, DO dan SO dinyatakan sesuai. Selanjutnya, bagian finance membuat invoice untuk dikirimkan kepada Sofia. Invoice. Penjualan kan ini? Berarti kita melakukan penagihan ke customer. Penagihan di siklus penjualan itu namanya billing. Berarti kita ketik kode VF01. Oke. Nah, sesuai kebijakan untuk billing itu tadi based on nomor outbound delivery. Ya, kalau kalian tidak terlogout SAP-nya pasti akan auto muncul. Tapi kalau terlogout berarti harus lihat lagi sebelumnya outbound delivery-nya berapa nomornya. Nih, bener ya. Oke. Udah, langsung save. Dah, selesai. Oke, tinggal dimasukkan ke sini. Kita bikin billing berarti. Dah, selesai. Berarti transaksi kita sudah selesai, bisa di-finish. Ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Misal terkait soal GR untuk barang yang belum lengkap diterima begitu kan, Bu. Nah, kemudian soal berikutnya tentang invoice, kemudian soal berikutnya lagi mengerjakan GR sisanya untuk barang yang diterima gitu. Itu yang harus kita kerjakan soal invoice dulu atau soal terkait dengan GR untuk barang sisanya begitu, Bu. Oh, Semisal soalnya seperti itu. mm-mm. Ikutin step soalnya saja. Jadi bisa dikerjakan tagihan dulu untuk barang yang sudah diterimanya, baru nanti menerima barang sisanya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Karena kalau misalnya seperti itu, tadi kan, Migo dulu kan istilahnya, Migo terus habis itu ada transaksi, invoice gitu kan, terus ada transaksi Migo lagi untuk sisanya. Nah, berarti kan urutannya harusnya Migo, Miro, Migo gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menyelesaikan semua sampai sisanya, itu nanti yang di invoice-nya nominal yang muncul adalah nominal semuanya, sedangkan pada saat itu invoice-nya harusnya nominal yang baru diterima pada saat itu aja. Jadi better sesuaikan dengan urutan soalnya, jadi diinvoice-kan dulu, baru nanti diterima sisanya. Oke ya, Fikri? Bu, izin bertanya, Bu. Hmm. Sebelumnya mohon maaf nggak webcam, Bu. Tadi kan kata Ibu kan ikut menyesuaikan dari urutan soalnya. Nah, nanti pas sertifikasi itu berarti eh soalnya tuh maksudnya kalau di sebelumnya kan praktikum kan kita kan acak gitu kan, Bu. Kita menyesuaikan dulu dari PO, Migo, terus Miro kan, Bu. Nah, nanti pas di sertifikasi berarti emang benar-benar soal itu kita ikut soalnya aja berarti pure nggak usah kita kayak ngurutin dari harusnya tuh kayak gini harusnya kayak gini. Berarti pure ikut soalnya gitu ya, Bu. Nah, ini kalau kalian cuman menghafal misalnya, oh di departemen pembelian pertama kita harus ME21N, terus kemudian kita harus Migo, kita harus Miro. Nah, kalau kalian hafal dan ternyata di soal bentuknya itu berubah gitu, tidak selalunya berurut ME21N, Migo, Miro, kalian akan bingung. Kapan nih pakai Migo, kapan nih pakai Miro. Jadi, makanya tadi kami bilang kalian harus pahami
ME21N itu dipakai ketika apa, Migo dipakai ketika apa, Miro dipakai ketika apa. Jadi kalaupun transaksi yang pertamanya itu misal nih dia membuat, pesanan pembelian, oh kalian tahu, oh ini pakai T-code ME21N. Terus kemudian yang kedua, dia melakukan, tiba-tiba di departemen penjualan gitu kan, menerima pesanan penjualan. Terus kalian ingatnya habis ME21N harus Migo, padahal itu udah move ke transaksi penjualan. Terus kalian salah masukin, malah masukin Migo, kan keliru jadinya, harusnya kan VN01 malah. Karena di sini transaksinya sebenarnya bukan cuman pembelian aja atau bukan cuman penjualan aja. Jadi ada pembelian, ada penjualan dan urutannya itu kita tidak tahu apakah seperti pembelian dulu diselesaikan semua, baru penjualan dulu atau selang-seling. Nah, kayak gitu kita nggak tahu. Jadi teman-teman benar-benar harus pahami tikot yang ini untuk apa sih, tikot yang itu untuk apa sih gitu. Jadi kalaupun diacak urutannya pembelian, penjualan atau bagaimanapun, kalian tahu harus pakai tikot apa gitu. Oke ya. Oke Firman? Eh, Nanya lagi Bu, masih agak ganjal Bu. Maksudnya nanti berarti intinya tuh kan kadang tuh kan syarat misalnya di awal tuh tiba-tiba dia minta di pertama-tama dia langsung minta SO Bu. Nah sedangkan untuk SO itu kan kita harus buat ini dulu kan Bu, Migo dulu kan Bu, harus ada Migonya dulu, ada JR dulu kan Bu, baru bisa buat SO. Nah itu kalau ada kayak gitu berarti kita ngurutin sesuai gimana awalnya apa alurnya gitu ya Bu? Atau gimana Bu? Nah, kalau dia minta SO dulu, berarti kan, kalau kita menjual harus ada stok barang kita kan, logikanya gitu. Nah, kita lihat yang ada di SO itu barang apa sih, material apa sih, kodenya berapa gitu. Nah, kita lihat di stock overview. Stock overview tiketnya apa? MB5B. Buka di MB5B, tuliskan kode materialnya, lihat stoknya ada atau tidak. Cukup atau tidak untuk melakukan penjualan itu, untuk membuat SO itu. Kalau cukup, berarti bisa lanjut ke bikin SO. Tapi kalau ternyata tidak ada stoknya, berarti cari apakah ada instruksi untuk melakukan pembelian itu. Berarti kalau ada instruksi melakukan pembelian itu, beli dulu, baru nanti bisa melakukan penjualan, kayak gitu. Baik Bu. Oke, ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Hmm. Tadi kan di soal Gorisip ada katanya menerima 50% fisik. Itu tuh untuk mengetahui berapa barang yang datang itu apakah perlu hitungan 50% atau bisa langsung lihat aja Bu dari DO yang ada di situ? Sebentar ya Ibu, charger dulu. Udah lowbat. Gimana? Ketika, menerima barang, terus yang diterima cuma 50% misalnya gitu ya? Ya betul, Bu. Nah, kalau itu harus dihitung. Misalnya nih, tadi kita pesan barang contohnya tadi 20 ya, 20 pieces. Terus di soal dibilang kita nerima 50%. Nah, ketika di Migo, terus kita masukkan PO, kita enter, quantity yang muncul itu masih quantity full, pesanan kita. Masih 20 di situ. Jadi tidak auto pada saat awal penerimaan. Nah, jadi perlu kita hitung 50% dari 20 itu berapa. Ini kalau case-nya 50% ya. Di ujian kita tidak tahu apakah dia 50% juga atau berapa persen gitu. Jadi intinya ketika penerimaan awal itu diterima sekian persen, itu kita harus hitung dulu sekian persen dari kuantiti pesanan kita itu berapa. Barulah kita edit di bagian migonya tadi. Gitu. Nah, tapi kemudian pada saat penerimaan yang kedua gitu, menerima sisanya dia bilang, sisanya itu udah auto si SAP-nya mengkalkulat berapa kuantitinya, gitu loh maksudnya. Izin Bu, tadi kan di soalnya juga ada dokumen delivery order itu kan juga udah ada tulisannya 10, 10, 100 gitu, Bu. Mhm. Itu udah itu hasilnya atau lagi dihitung lagi, Bu? Soalnya kan hasilnya juga 10, 10, 100, Bu. Di dokumen DO-nya ya? Ya, Bu, di situ ada detail berapa barang yang datang. Bisa juga dilihat dari foto dokumennya. Berarti kalau udah ada dokumen nggak perlu dihitung lagi gitu, Bu?
Kalau kalian yakin foto dokumennya itu benar, nggak apa-apa dimasukkan di situ. Cuman kalau untuk meng-cross check kembali dan ternyata waktunya masih berlebih misalnya menurut kalian kan, nggak apa-apa di-cross check kembali dengan menghitung ulang juga nggak masalah. Terima kasih, Bu. Mhm. Ada lagi? Ada? Cukup, Bu. Oh, ya. Siapa tadi? Oh iya, ini kita belum selesai ya, kita belum sampai delete connection. Oke, kita log out dulu. Nah, ini sinyal saya lambat nih. Sambil nunggu ini terlog out, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kita udah lewat setengah jam. Kalau misalnya muncul seperti ini jangan panik ya, ini karena sinyalnya itu, lemot. Jadi kalau muncul seperti ini bisa di-no-kan aja. Nah, sudah ya. Oke, bisa sebentar, mana tadi ya sapinya? Nih, cara delete connection itu klik kanan, delete. Klik kanan di connection-nya, delete. Yes. Bu, apakah kalau seperti itu data saya ter-delete juga? Enggak, itu cuma delete connection aja, bukan delete data. Jadi aman. Izin bertanya, contoh soal simulasi ini apakah dikirimkan ke grup? Enggak Naila. Kan kalian sudah mempraktikkan di learning selama 1 minggu. Tapi nanti recordingnya ini, recording Zoom-nya itu akan dikirimkan. Ada lagi? Bu, mau nanya, Bu. Hmm? Buat ngemastiin aja, Bu. Kalau misalkan nanti pas ujian, Bu, saya lebih milih untuk baca dulu semua soal, Bu. Kemudian saya urutkan. Misalkan kayak tadi ada kasus ya GR, invoice GR. Kemudian kalau karena saya udah baca seluruh soal, saya mutusin untuk mengurutkan soal, Bu. Jadi saya selesaikan dulu semua GR, baru invoice itu nggak apa-apa ya, Bu? Baru setelahnya saya lanjut ke penjualan gitu, Bu. eh Tidak menyarankan seperti itu sih, karena kalau misalnya ada GR, invoice GR gitu kan, invoice-nya kan letaknya di tengah kan. Nah, kalau misalnya siapa sih, Neza ya, kalau misalnya Neza selesaikan jadi GR invoice, misalnya nih, GR yang seharusnya, misalnya dia terima barang 10 pieces, misalnya total harganya 10.000 euro gitu ya, yang akan diinvoice-kan pasti totalnya 10.000 euro kan, ya kan? Baru habis itu kita nerima barang sisanya gitu. Tapi kalau Neza mengurutkan GR dulu diselesaikan, berarti kan misalnya barangnya totalnya jadi 20.000 euro. Nanti di invoice-nya nominal Neza tuh akan 20.000 euro, nggak 10.000 euro lagi. Dan itu nanti akan salah di balance-nya gitu. Jadi better ikutin flow soalnya aja. Oke, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Sebelum kita tutup? Bu, berarti nanti recordingnya ditaruh di learning ya, Bu? Enggak di learning, di WA community. Community yang mana ya, Bu? Yang Q&A itu ya, Bu? Iya, yang Q&A itu. Kan Q&A itu kan grupnya kan, ada community-nya juga di situ, yang biasanya sering Pak Agus share-share informasi, nah di situ. Baik, Bu. Oke. Oh iya, teman-teman, untuk jadwal ujian SAP, itu follow informasi atau pengumuman yang di WA ya, terkait jamnya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus juga, jam ujian teori itu dari jam berapa, dari jam 7 kan. Kemudian untuk jam ujian praktik dari jam berapa. Nah, itu follow informasi pengumuman yang di grup WA terkait jam dan harinya. Ada lagi? Cukup? Gak ada?
Ini ada di chat apa nih? Izin Bu, waktu pengiriman waktu pengiriman recordingnya kapan ya Bu? Maksudnya apa Rahmat? Coba open mic, Ibu kurang paham nih maksud pertanyaannya. Waktu pengiriman recordingnya kapan? Maksudnya? Izin Bu, sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam. Ini Bu terkait dengan kan setelah habis ini maka recording Zoom-nya akan di-share ke grup community WA. Nah itu Oh, apakah nanti malam kah atau besok kah atau kapan berapa hari sebelum ujian gitu? oh, yang jelas dia sebelum ujian. Cuman ini kan berjam-jam ya, jadi takes time juga untuk saving di cloud-nya. Jadi ditunggu aja ya. Nanti kalau udah tersave di cloud-nya barulah dikirimkan linknya oleh ke panitia Sertikom. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Cukup ya, teman-teman? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, mungkin segitu saja. Perlu diingat, nanti user kalian itu adalah user yang baru ya, jadi jangan sampai lupa. Terus, mengerjakannya itu dengan tenang, ketika ada problem dan problemnya itu karena human error, karena kesalahan kalian sendiri gitu maksudnya, pengawas tidak akan memberikan kompensasi waktu dan kalian juga harus men-solving problem itu sendiri, tidak akan dibantu oleh pengawas, gitu. Oke, jangan lupa sebelum masuk ke kelas itu berdoa dulu, tenang, yang teliti mengerjakannya. Waktu pengerjaannya 1 jam. Tuh, jadi kalau misalnya masih ada sisa waktu, boleh dicek-cek lagi apakah sudah benar atau belum. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Semoga nilai kalian baik teori maupun praktik nanti memuaskan lah gitu. Oke, saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Iza atas penyampaiannya yang sangat jelas sekali. Teman-teman, saat lagi saya akan mengirimkan link presensi ya. Tapi perlu diingat kembali, pantau link secara berkala ya. Kemungkinan besar besok sudah publish terkait jadwal, lalu sesi berapa kalian akan masuk. Dan tidak perlu bawa buku, tidak perlu bawa yang lainnya, cukup bawa alat tulis saja ya. Baik, kita isi presensi ada di kolom chat. Oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup dari Syamsuri, tidak ada yang disampaikan. Tidak ada, Pak. Oke, dari Bu Iza cukup ya. Pak Rai juga cukup. Terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini. Kita akhiri sesi pembekalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.